Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Adiksyana Putra, NPM 2018-01500-751 dari kelas R4G, akan presentasikan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi ada proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Maksudnya di sini, konselor membantu masalah yang dimiliki klien, tapi tidak tatap muka dengan kliennya, tapi tatap muka melalui si pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa dipanggil konsulti. Jadi konsulti datang kepada konselor ingin membantu menyelesaikan masalah si pihak ketiga. Tujuan umum layanan konsultasi adalah agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Maksudnya agar si konsulti memiliki teknik yang dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami si pihak ketiga. Tujuan khususnya agar pihak ketiga dapat menyelesaikan masalahnya melalui bantuan pihak kedua atau si konsulti. Maksudnya adalah agar pihak ketiga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri melalui bantuan pihak kedua atau konsulti. Layanan konsultasi ada 3: konselor atau tenaga ahli konseling. Yang kedua, konsulti atau pihak kedua, yaitu individu yang meminta bantuan pada konselor agar dirinya mampu menyelesaikan masalah pihak ketiga. Si konsulti di sini adalah orang yang langsung bertatap muka dengan konselor, yang si konsulti ini minta bantuan kepada konselor agar mampu menyelesaikan masalah yang dialami oleh si pihak ketiga atau individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Si pihak ketiga di sinilah yang memiliki masalah si pihak ketiga ini dibicarakan oleh si konsulti bersama dengan konselor. Masalah pihak ketiga yang dipersoalkan konsulti setidak-tidaknya menjadi tanggung jawab konsulti. Maksudnya di sini adalah masalah pihak ketiga ini setidaknya harus menjadi tanggung jawab si konsulti ini. Maksudnya contohnya seperti ini. Ada seorang anak yang memiliki masalah belajar, dan karena si anak ini memiliki masalah belajar, si guru datang kepada guru BK ingin meminta bantuan agar sang guru mampu menyelesaikan masalah si pihak ketiga atau si murid ini. Bantuan yang diminta dari konselor dikarenakan konsulti belum mampu menangani situasi dan atau permasalahan di pihak ketiga. Maksudnya bantuan yang diminta oleh konselor ini karena si konsulti ini atau yang tadi ini si guru belum mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga atau si anak. Etika dasar. Pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan di sini maksudnya konselor harus mampu menjaga rahasia masalah yang dibicarakan oleh si konsulti. Kedua, kesukarelaan. Kesukarelaan di sini maksudnya ada dua poin. Poin pertama dari pihak si konsulti. Konsulti harus secara sukarela membicarakan masalah si pihak ketiga bersama kepada konselor. Dari pihak konselor, kesukarelaan di sini berarti konselor harus secara sukarela mendengarkan dan membantu konsulti agar konsulti mampu menangani masalah pihak ketiga. Keputusan diambil klien sendiri. Maksudnya adalah si klien atau si konsulti harus mengambil keputusan sendiri. Keputusan yang diambil tidak boleh diambil oleh si konselor karena konsulti harus mampu mengambil keputusan sendiri agar konsulti mampu menangani masalah si pihak ketiga. Kemandirian maksudnya adalah konselor harus membantu klien atau konsulti agar konsulti benar-benar mandiri. Di sini mandiri ada 5 tahapan. Pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Maksudnya agar konsulti mampu membantu masalah pihak ketiga, konsulti harus mampu memahami dan menerima dirinya sendiri terlebih dahulu. Kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis.
lingkungan yang harus dipahami dan diterima oleh konsulti adalah lingkungannya sendiri dan lingkungan si pihak ketiganya. Agar konsulti mampu membantu masalah pihak ketiga, maka konsulti harus mampu memahami secara seutuhnya lingkungan yang dimiliki oleh si pihak ketiga. 3. Mengambil keputusan secara objektif dan tepat. Klien atau konsulti harus mampu mengambil keputusan secara objektif dan tepat tanpa dipaksa oleh konselor. 4. Mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil. Setelah klien mampu secara mandiri mengambil keputusan secara objektif dan tepat, klien harus mampu membentuk strategi, membentuk sebuah cara untuk sesuai dengan keputusan yang diambil oleh si konsulti. 5. Mewujudkan diri sendiri. Mewujudkan diri sendiri maksudnya adalah konsulti atau klien harus mampu secara mandiri tanpa bantuan pihak manapun membantu masalah si pihak ketiga yang dipersoalkan olehnya. Asas-asas yang telah disebutkan tadi, asas-asas seperti kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutur handayani. Pelaksanaan asas-asas tersebut dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kondisi yang dibicarakan oleh si konsulti. Layanan konsultasi dengan layanan konseling perorangan terletak di masalah yang dibicarakan oleh si klien. Di layanan konseling perorangan, masalah yang dibicarakan oleh klien adalah masalah si klien sendiri. Kalau di layanan konsultasi, masalah yang dibicarakan oleh klien bukan masalah klien sendiri, tapi masalah si pihak ketiganya. Terus yang perlu dikembangkan oleh pada diri konsulti ada 5 WPKNS: wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasan kenapa konsulti perlu mengembangkan wawasannya? Wawasan yang dimaksud di sini wawasan umum yang berhubungan langsung pada masalah pihak ketiga dan wawasan terhadap masalah pihak ketiga itu sendiri. Kedua, pengetahuan di sini dimaksudnya konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Pengetahuan yang dimaksud di sini maksudnya pengetahuan tentang masalah si pihak ketiganya ini, bukan hanya masalah yang dialami pihak ketiga, tapi juga lingkungan pihak ketiga dan latar belakang masalah yang dialami. 3. Keterampilan yang dimaksud di sini keterampilan si konsulti agar konsulti mampu menangani masalah pihak ketiga. 4. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan moral, hukum, hubungan antar individu, dan sebagainya macam. Maksudnya adalah nilai-nilai ini nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di sini bagaimana cara konsulti melihat dari berbagai sudut pandang tentang masalah si pihak ketiga. Nilai-nilai sosial dan moral di sini ada banyak, diantaranya hubungan antar individu dengan lingkungan, dan moral. 5. Sikap adalah bagaimana konsulti menyikapi masalah yang dialami oleh si pihak ketiga agar konsulti mampu mengambil keputusan dan membantu permasalahan yang dialami pihak ketiga. Perorangan mempengaruhi layanan konsultasi. Maksudnya di sini adalah konsulti harus mampu mengembangkan WPKNS tadi, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Seringkali konsulti datang tapi belum mampu mengembangkan WPKNS tersebut, sehingga sebelum konsulti mampu menangani masalah pihak ketiga, konsulti harus mampu mengembangkan dan membenahi dirinya sendiri dulu. Sehingga terkadang layanan konseling perorangan justru mengganti layanan konsultasi tersebut.
Sebelum konsulti diarahkan mampu menangani masalah pihak ketiga, konsulti perlu membenahi dirinya sendiri. Yang seperti tadi saya maksudkan, konsulti harus mampu mengembangkan WPKNS tersebut, WPKNS-nya sendiri. Jadi sebelum menangani masalah pihak ketiga, konsulti harus mampu menangani masalahnya sendiri. Permasalahan yang timbul pada pihak ketiga seringkali berpangkal dari kondisi WPKNS konsulti. Maksudnya seringkali permasalahan pihak ketiga yang dibicarakan oleh konsulti, seringkali akar permasalahannya justru ada pada si konsulti itu sendiri. Jadi ketika muncul situasi seperti ini, bukan layanan konsultasi yang diadakan, justru layanan konseling perorangan lah yang dibutuhkan. Teknik ada dua. Pertama, teknik umum yang digunakan pada layanan konsultasi sama dengan layanan konseling lain, seperti menerima klien, mengatur posisi duduk, penstrukturan, analisis dan diskusi, dan penilaian dan laporan. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti atau pihak ketiganya juga. Teknik khusus yang digunakan bergantung pada permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga dan dibicarakan oleh konsulti itu sendiri. Sebelumnya saya bicarakan, konsulti harus memiliki keterampilan untuk membantu masalah pihak ketiga. Karena konsulti akan berperan sebagai konselor atas pihak ketiga yang menjadi kliennya. Konsulti perlu menguasai sejumlah keterampilan dan mengembangkan WPKNS-nya sendiri. Di antara teknik yang perlu dikuasai konsulti adalah aplikasi alat-alat pendidikan, 3M, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, pemberian nasihat dan contoh, latihan sederhana, mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor atau pihak lain. Layanan konsultasi berlangsung, konselor perlu atau harus mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab atas masalah yang dibicarakan oleh si konsulti. Berpikir maksudnya di sini, konsulti harus mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang atas masalah yang dibicarakan oleh si konsulti. Merasa dimaksudkan adalah konsulti perlu mampu merasakan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga agar mampu menentukan keputusan yang tepat. Konsulti harus mampu bersikap yang tepat dengan nilai-nilai yang tepat atas permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Bertindak dan bertanggung jawab, maksudnya adalah konsulti harus mampu bertindak dengan tepat untuk membantu masalah pihak ketiga dan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Waktu dan tempat layanan konsultasi tergantung pada kesepakatan konselor dan konsulti. Waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan konsulti terhadap pihak ketiga juga harus atas kesepakatan pihak ketiga dan konsulti itu agar ada kenyamanan pihak ketiga untuk membicarakan masalahnya. Keterkaitan dengan jenis layanan. Pertama, layanan konsultasi dapat diawali dengan atau bergeser menjadi konseling perorangan, bergantung pada masalah yang dialami oleh pihak ketiga dan kondisi yang dimiliki oleh konsulti. Layanan konsultasi dapat bercampur atau berganti dengan konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung satu atau lebih dari satu kali, tergantung masalah yang dialami pihak ketiga dan kondisi yang dimiliki konsulti. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung lebih dari satu kali. Kegiatan pendukung dalam konsultasi berkelanjutan dapat dilaksanakan kegiatan pendukung. Ada 6. Pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi di sini contohnya kalau guru terhadap siswa itu berarti AUM umum, PTSDL dan lain sebagainya macamnya. Pimpinan perusahaan terhadap karyawannya, bisa semacam angket atau instrumentasi yang terkait. 2. Himpunan data. Jika sudah ada data masih bisa dipakai. Dan harus ada kerahasiaan.
Namun himpunan data di sini perlu diperhatikan apakah masih bisa digunakan atau sudah tidak bisa digunakan. Ketiga, konferensi kasus berisi pendalaman melalui analisis dan diskusi tentang kasus yang akan ditangani oleh konsulti, yaitu kasus yang dialami pihak ketiga. Konsultasi dapat berkembang menjadi konsultasi dengan banyak konsulti. Konferensi kasus di sini contohnya adalah rapat guru tentang masalah kasus seorang murid. Konsultasi dapat berkembang menjadi konsultasi dengan banyak konsulti. Jika dalam rapat guru di sini berkembang menjadi layanan konsultasi dengan seluruh guru sebagai konsultinya, ada tiga keuntungan yang dapat diterima. Di antaranya adalah pendalaman kasus yang dialami pihak ketiga dapat terlaksana. Kedua, konsulti dilatih untuk dapat menyelenggarakan konferensi kasus. Ketiga, konsulti dapat mendapat teman yang memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan masalah si pihak ketiga. 4. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat berlangsung sebelum atau saat konsultasi berlangsung. Contohnya, setelah melakukan layanan konsultasi terhadap bersama orang tua seorang murid, konselor memutuskan untuk menggunakan kegiatan pendukung kunjungan rumah. Dalam kunjungan rumah juga dapat berkembang menjadi konsultasi dengan banyak konsulti. Misalnya, dalam kunjungan rumah yang dilakukan oleh konselor memutuskan untuk mengumpulkan semua anggota keluarga dari pihak ketiga dan melakukan konsultasi agar masalah dari pihak ketiga atau si anak murid ini dapat diselesaikan. 5. Tampilan kepustakaan dilaksanakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel terkait untuk memperluas PPKNS-nya. Buku dan artikel yang dibaca oleh si konsulti ini dapat langsung dibahas dalam layanan konsultasi atau setelah layanan konsultasi. 6. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibicarakan konsulti bukan wewenang konsultan. Contohnya, layanan yang dibicarakan oleh konsulti ini justru seharusnya bukan diselesaikan oleh konselor tapi oleh kepolisian, dan atau konsulti tidak dapat menangani masalah pihak ketiga tersebut. Jika konsulti tidak mampu menangani masalah pihak ketiga, maka konsulti berhak mengalihtangankan kasus yang dibicarakan, yang tadinya ingin dia selesaikan kepada konselor atau pihak lain. Operasionalisasi, perencanaan dan pengorganisasian. Satuan layanannya harus lengkap. Setelah lengkap, konselor harus mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan dan administrasi. Pelaksanaan ini meliputi menerima penstrukturan, membahas masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya, mendorong dan melatih konsulti. 1. Untuk mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. 2. Melalui strategi BMB3, konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Maksudnya, konsulti harus memiliki komitmen dan kemampuan untuk menangani masalah pihak ketiga. Masalah pihak ketiga ini tidak ditangani secara asal, tapi menggunakan pendekatan dan cara-cara konseling. Hasil layanan konsultasi harus dinilai dari 5 ranah: acuan, kompetensi, usaha, perasaan, dan kesungguhan. 1. Pelayanan segera terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah AKURS. 2. Penilaian jangka pendek terfokus pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasinya. Setelah konsulti melakukan layanan konsultasi,
konselor perlu menilai bagaimana si konsulti melaksanakan hasil dari konsultasi yang telah dibicarakan. 3. Penilaian jangka panjang terfokus pada perubahan pada diri pihak ketiganya itu sendiri. Penilaian jangka panjang terfokus pada perubahan pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan masalah yang dibawa oleh konsulti. Penilaian jangka panjang ini fokusnya ada di pihak ketiganya. Bagaimana pihak ketiga mampu menangani masalahnya itu sendiri. Tindak lanjut dan laporan hasil digunakan untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan masalah pihak ketiga. Jika hasil yang didapat tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh konsulti dan konselor, maka dapat dibicarakan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh konsulti. Laprok atau laporan pelaksanaan program dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya konsulti. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.